Puluhan pelajar di Lombok Timur terlibat baku hantam. Masa tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat diperpanjang. Apa kabar pemirsa? Ayu sudah kembali hadir menjumpai Anda. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah Ayus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, puluhan pelajar di Lombok Timur terlibat baku hantam. Akibat insiden ini, seorang pelajar diduga mengalami luka-luka. Dalam video singkat yang beredar di media sosial, sejumlah pelajar SMA terlibat adu jotos dengan pelajar lainnya di lapangan nasional Selong, Lombok Timur. Kejadian tersebut terjadi saat para pelajar dari sejumlah SMA pulang sekolah. Beruntung warga sekitar keluar rumah melerai para pelajar dan mereka kabur meninggalkan lokasi kejadian. Akibat insiden, seorang pelajar diduga mengalami luka. Meski belum diketahui pasti penyebab kejadian, namun diduga perkelahian antar pelajar ini dipicu akibat saling ejek. Pihak sekolah menyesalkan kejadian ini dan sudah memanggil pelajar yang terlihat di video untuk dilakukan klarifikasi. Ada anak yang mungkin kelihatan di video itu dipanggil, tadi dipanggil di ruang BK, ditanya lah apa gimana ceritanya. Dia hanya bercerita kalau mereka melerai anak yang sedang berkelahi. Nah pengakuannya sih dari sekolah lain lah. Nah ketika dia melerai gitu, malah dia kena jotos, dia kena lemparan. Itu pengakuan anak-anak kami. Pihak sekolah berjanji akan semakin ketat memantau para siswa dan meningkatkan pembinaan karakter sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sosok T, pengendali judi online di Indonesia masih menjadi misteri. Polisi memeriksa Kepala BP2MI Beni Ramadhani yang pertama kali mengungkap inisial tersebut dan sementara Wapres Ma'ruf Amin mendesak polisi untuk segera temukan sosok yang dimaksud. Siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online? Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramadhani, yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Buntut pernyataannya tersebut, Beni pun telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T. Beni mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara. Ia mendesak Bareskrim Polri segera mengungkap sosok tersebut agar publik tak terus menerka-nerka. Saya kira tidak, memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T, ya. Tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja, ya. Ya karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu, kan banyak nama T. Nah itu saya kira itu aja. Sementara itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu perihal sosok berinisial T yang diungkap Beni Ramadhani. Ia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang.
Kalau tanya inisial gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita. Emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPDUAMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi Siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Bang Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukanlah. Udahlah, pokoknya kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral di media sosial seorang pria di Makassar tega menyiksa bayi perempuan yang juga anak kekasihnya. Ironisnya, pelaku berdalih gemas dan usil saat mengayunkan korban dengan sangat berbahaya. Aksi Adrian Samsul Rizal ini sudah sangat keterlaluan. Pria 31 tahun ini tega mengayun bayi perempuan anak kekasihnya dengan berbahaya hingga menangis. Dan akibat perbuatannya itu, korban sempat sakit dan ditemukan ada luka di tubuhnya. Ibu korban yang geram tahu anaknya disiksa, langsung melaporkan kekasihnya itu ke polisi. Ironisnya, aksi yang viral di media sosial ini ternyata sudah 3 kali dilakukan, yakni di kamar kos dan di dalam mobil. Ironisnya, pelaku berdalih hanya iseng dan gemas pada korban. Pacar? Sudah berapa lama pacaran? Hampir nih setahun. Berapa lokasi aksi tak kita lakukan sama ini bayi? Satu di rumah Pak, di rumah 1 kali saya gendong begini, di kos 1 kali, di mobil sentil 1 kali. Apa alasan tak sampai kasih begitu? Sampai usil begitu karena begitu Pak. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku cemburu pada ibu korban hingga akhirnya tega melampiaskannya kepada korban. Ibu korban ini mendapati video tersebut dari HP pelaku sendiri yang diduga dilakukan pada tanggal 24 Juni. Ya, emang ada persesuaian dari ibunya korban juga bahwa setelah tanggal tersebut kerap korban sering nangis dan juga beberapa hari panas. Ya, panas karena mungkin karena bayi itu kalau sakit pasti panas. Ya. Atas perbuatan yang tidak bisa ditolerir itu, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar. Kasus ini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan jika terbukti bersalah, hukuman 3 tahun 6 bulan penjara menanti pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pada hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Gigi Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini.
di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi suatu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa? kita interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Masa tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat diperpanjang menyusul meluasnya warga mengalami krisis air bersih akibat dampak kekeringan. Bencana alam kekeringan krisis air bersih di Kabupaten Sumbawa Barat terus meluas dengan total 5.714 jiwa terdampak krisis air bersih yang tersebar di 3 kecamatan, 11 desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Mengantisipasi kekeringan yang terus meluas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kembali memperpanjang masa darurat bencana alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD Sumbawa Barat terus mendistribusikan air bersih ke beberapa desa yang terdampak. Wilayah terparah yang terdampak kekeringan krisis air saat ini terdapat 6 desa di Kecamatan Pototanu, yaitu Desa Pototanu, Desa Kiatar, Desa Tambaksari, Desa Senayan, Desa Kokar Lian, dan Desa Mantar. Jadi kita telah memperpanjangkan status tanggap darurat kekeringan berdasarkan laporan dari kepala desa, kemudian juga
laporan dari masyarakat setempat bahwa debit air di 3 kecamatan itu masih rendah. Jadi memang untuk kebutuhan air bersih sehari-harinya sangat dibutuhkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan air bersih secukupnya, mengingat informasi dari BMKG kekeringan masih akan terus terjadi beberapa bulan ke depan. Dari Sumbawa Barat, Topani Swandi, iNews melaporkan. Berikut informasi lainnya pemirsa, Dewan Pimpinan Cabang PKB Lombok Barat laporkan mantan Sekjen DPP PKB Edi Lukman ke Polres Lombok Barat terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Caimin. DPC Partai Kebangkitan Bangsa Lombok Barat melaporkan mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Lukman Edi ke Polres Lombok Barat atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Rombongan DPC PKB mendatangi Mapolres Lombok Barat yang dipimpin oleh Ketua DPWC PKB Lombok Barat, Tuan Guru Haji Khudar Ibrahim Kholidi. PKB di seluruh Indonesia keberatan dengan tudingan Lukman Edi tersebut terhadap Ketua Umum PKB Caimin yang mengelola keuangan partai dengan semaunya, padahal tidak seperti itu nyatanya. Lukman Edi disangkakan telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah menghina marwah partai. Berkas laporannya telah diserahkan tim hukum partai ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Lombok Barat. Ketua DPC PKB Lombok Barat menegaskan tuduhan mantan Sekjen DPP PKB terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan tidak benar. Nah, kita melaporkan secara resmi terkait dugaan pelanggaran ITE yang meliputi eksistensi dan kredibilitas pimpinan kami di DPP PKB. Jadi yang kita laporkan ini mantan sekjen, bukan sekjen ya, jadi mantan sekjen Bapak Lukman Edi yang mana pernyataannya dirasakan sangat merugikan partai PKB, utamanya terkait pernyataan pengelolaan keuangan partai yang semau gue oleh pimpinan DPP PKB, ini yang kita nyatakan tidak benar. Pengurus PKB di Lombok Barat dan di NTB masih tetap solid dan tidak terpengaruh dengan persoalan tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang pemilihan kepala daerah serentak 2024, Kapolda NTB cek kesiapan personil dan sarana prasarana. Kapolda pun menekankan kepada personil untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan pada pemilu nanti. Menjelang pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Kapolda NTB mengecek kesiapan personil di Lombok Tengah baik dari unsur Polri, TNI ataupun SKPD Ormas terkait. Dari total 6.000 pasukan yang disiapkan untuk pengamanan pilkada di Nusa Tenggara Barat, hampir 1.000-an personil dari Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Kapolda turun langsung melakukan pengecekan baik dari segi kesehatan personil ataupun sarana prasarana pendukung patroli pengamanan pemilu. Kapolda NTB menekankan pada personel pengamanan pemilu untuk tetap waspada terhadap potensi yang dapat mengganggu pemilu, seperti gangguan perusakan dari oknum tertentu ataupun dari potensi gangguan bencana alam. Lebih waspada, gitu. Harus lebih waspada, supaya tidak ada mengambil resiko, ada ngerusak TPS, kotak suara, ya, terus berusaha untuk mengacaukan logistik pemilu. Nah ini yang maksud tujuan pengecekan persiapan pengamanan pilkada 2024. Pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menciptakan pemilu damai. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Apresiasi tertinggi pemimpin daerah, inspiratif dan inovatif bagi pembangunan di tanah air. Dimeriahkan oleh Wika Salim, Arlida Putri, Roni Aida, Abdel, Abdul, Funky Papua All Star, dipandu oleh Robi Purba, Amanda Zevania. Penghargaan Diberikan kepada Pemimpin Daerah Award 2024, Kamis 8 Agustus pukul 9 malam di iNews. kali ini Aceh Winda Ya, ini luar biasa serangan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang mengajarkan cara menjaga terumbu karang kepada puluhan siswa sekolah demi keberlangsungan alam laut Pantai Pandanan.
PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang menyambangi salah satu sekolah yang berada di seputar Pantai Pandanan, Kabupaten Lombok Utara. Hal ini dilakukan untuk mensosialisasikan cara menjaga terumbu karang yang merupakan potensi wisata di Pantai Pandanan. Teguh Budianto, Asisten Manajer Administrasi PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang menyampaikan, pihaknya menargetkan siswa sekolah untuk memperkenalkan cara menjaga terumbu karang agar para remaja tersebut dapat sejak dini mengenal dan menjaga kelestarian alam bawah laut Pantai Pandanan. Sehingga kedepannya alam bawah laut Pantai Pandanan dapat terus terjaga kelestariannya. Kegiatannya adalah pengenalan peralatan menyelam, kemudian jenis-jenis karang, kemudian cara untuk melakukan perawatan maupun transplantasi, juga media-media yang digunakan sebagai tempat untuk tumbuhnya karang. Harapan kedepannya semakin banyak lagi masyarakat yang sadar terkait dengan pentingnya lingkungan sekitar kita, terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan alam kita sehingga dapat dinikmati anak cucu kita ke depannya. Tidak hanya memberikan sosialisasi kepada siswa sekolah, PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang juga memberikan bantuan kepada masyarakat seputar Pantai Pandanan berupa blok max yang dapat menjadi media tanam terumbu karang di seputar Pantai Pandanan. Dari Lombok Utara, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ketergantungan gadget pada anak bisa dicegah dengan memperkenalkan aktivitas yang positif pada mereka. Ragam kegiatan olahraga dan seni seperti pertunjukan seperti gimnastik bisa menjadi alternatif untuk mengenali bakat dan mengasah kemampuan. Inilah para peserta gimnastik balita. Dengan perlahan, mereka berusaha menjaga keseimbangannya. Didampingi orang tua dan pelatih, mereka melewati rintangan sesuai dengan kelompok usia. Ya, kelas gimnastik ini selain dapat melatih motorik dan sensorik anak, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam bersosialisasi. Tak hanya usia balita, ada juga kelas private untuk remaja. Jadi kalau di bars kita latihan untuk kekuatan badan, di BIM kita latihan keseimbangan badan, di floor kita latihan artistik kita dengan senam-senam dan salto-salto. Sejumlah alat penunjang latihan yang lengkap juga disediakan. Tentu semuanya di bawah arahan pelatih profesional yang berpengalaman ya. Gimnastik sendiri untuk balita saat ini mungkin melatih motorik mereka nanti ketika mereka mulai dewasa seperti itu. Melatih sensorik mereka dan juga melatih kemampuan otak kanan dan otak kirinya. Nah pemirsa, tidak hanya menciptakan budaya sehat bagi anak-anak sejak dini, namun ragam kelas yang ada di sini juga mengajarkan anak-anak untuk lebih berani dan juga mampu bersosialisasi dengan teman-teman dan juga anak-anak lainnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sutrisno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, salah satu mantan news anchor di salah satu televisi swasta nasional mencoba peruntungan menjadi petani kapas di Dusun Gumise, Timur Desa Giri Terbesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Karena budidaya tanaman kapas ini cukup menjanjikan. Hasil panen tanaman kapas biasanya diolah menjadi benang, kain, dan bahan lainnya. Tingginya permintaan produk kapas di pasar membuat mantan news anchor TV di salah satu TV swasta nasional mencoba peruntungannya menjadi petani kapas di Dusun Gumise Timur, Desa Giri Menang Tembesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Ditemui di sela-sela panen kapas, Dina mengaku ingin tekun menanam kapas selain karena ini merupakan industri yang menjanjikan, juga untuk memberikan ruang pekerjaan kepada masyarakat setempat untuk turut andil mengembangkan tanaman kapas di Lombok. Akhirnya kami melakukan pendekatan sampai dengan 4 tahun. Mereka akhirnya mau diajak untuk melakukan kembali penanaman dengan bibit yang kita berikan, pupuk juga kita berikan. Tapi dengan perlakuan kami maunya organik, dengan mengajak mereka kembali
melakukan perlakuan organik, ya berarti pupuknya kita ajak mereka bekerja untuk mengolah pupuk. Kemudian kita ajak mereka untuk menanam kembali dengan tradisi lokal, menggunakan sapi untuk membajaknya, misalnya begitu. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menanam kapas, seperti tanah yang subur, air yang cukup, dan cuaca yang baik. Selain itu, ketinggian tempat juga penting untuk diperhatikan. Tanaman kapas biasanya ditanam pada daerah dengan ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Pemilihan lokasi Desa Giri Tembesi ini cocok untuk budidaya kapas, akan ketinggiannya di atas 300 mdpl. Tahun ini merupakan tahun pertama Dina menanam kapas di dusun ini. Sebelumnya pernah dilakukan di Desa Sukedane, Kabupaten Lombok Tengah. Dina berharap industri tenun bisa tumbuh tanpa harus mencari bahan kapas dari luar daerah. Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.